Perkenalkan, nama saya Rizna Suryani dari kelas B. Saya akan menjelaskan ringkasan materi saya pada mata kuliah Curriculum Development, yaitu kurikulum merdeka dan modul ajar. Langsung saja pada kurikulum. Kurikulum adalah rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, isi, dan metode pendidikan yang harus diajarkan dalam suatu program pendidikan. Ada beberapa poin tentang kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran, menyusun apa yang diharapkan siswa capai setelah mengikuti program. Kedua, isi kurikulum, yaitu materi atau pelajaran yang diajarkan termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ingin dikembangkan. Ketiga, metode pengajaran, yaitu strategi dan teknik yang digunakan untuk pengajar untuk menyampaikan materi. Keempat, evaluasi, cara untuk menilai pencapaian siswa dan efektivitas kurikulum. Yang terakhir yaitu fleksibilitas, yaitu kurikulum dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Dan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah sebuah kebijakan pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dan pendidik dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada beberapa pokok-pokok kurikulum merdeka, yaitu pertama, fleksibilitas pembelajaran, yaitu satuan pendidikan diberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kedua, pembelajaran berbasis proyek, yaitu menekankan pada pembelajaran untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kehidupan nyata. Ketiga, penguatan profil pelajar merdeka atau pelajar Pancasila, yaitu mendorong pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir yaitu asesmen formatif, yaitu berfokus pada asesmen yang mendukung proses belajar, bukan hanya sekedar penilaian hasil akhir. Jadi kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengakomodasi keberagaman peserta didik di Indonesia. Materi ketiga yaitu modul ajar. Modul ajar adalah dokumen atau bahan ajar yang disusun sesuai sistematis oleh guru sebagai panduan pembelajaran. Modul ini dirancang untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu dan biasanya mencakup materi, kegiatan belajar, dan penilaian yang terintegrasi. Ada beberapa struktur umum modul ajar sesuai kurikulum merdeka. Yang pertama ada informasi umum, komponen inti, lampiran, dan jenis modul ajar. Pada informasi umum adanya identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, sarana dan prasarana, target peserta didik. Dan pada komponen inti adanya tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, materi pokok, kegiatan pembelajaran, asesmen, dan refleksi guru dan siswa. Pada lampiran yaitu adanya jenis kerja peserta didik, bahan bacaan guru atau siswa, glosarium, dan daftar pustaka. Pada jenis modul ajar yang secara umum, modul dapat dikategorikan berdasarkan tujuan dan penerapannya, yaitu modul ajar reguler, adanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran harian di kelas dan disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Modul ajar remedial ditujukan untuk peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar, fokus pada penguatan konsep dasar atau materi yang sulit dipahami. Modul ajar pengayaan itu untuk peserta didik yang sudah menguasai materi dasar dan membutuhkan tantangan lebih, yang berisi soal-soal proyek mini atau bacaan lanjutan. Dan modul ajar berdiferensiasi menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa dan dapat berbeda dalam konten, proses, atau produk hasil belajar.
Jadi itulah tadi hasil ringkasan saya mengenai materi pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir pada mata kuliah kurikulum development. Sekian dari saya dan terima kasih.